Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu di ibadah sekolah minggu 8 Agustus 2021. Tetap bergembira ya adik-adik, tetap makin semangat malah seharusnya ya. Kita juga harus bersyukur karena apa? Kita masih bisa mengikuti ibadah walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap bisa mengikuti ibadah walaupun lewat online ya. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dengan segala fasilitas yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan handphone atau laptop kita pergunakan hanya untuk main games ya, tapi kita gunakan sekarang untuk belajar dari sekolah, juga untuk ibadah sekolah minggu ya. Kita pergunakan segala fasilitas yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti firman yang kita dengarkan minggu lalu, yaitu mengenai Daniel. Dia begitu setia kepada Allah walaupun banyaknya rintangan yang dihadapi, tapi dia tetap setia untuk memuji Allah. Dia tetap bersukacita memuji Allah. Ya, jadi masa pandemi ini, ayo kita makin giat untuk memuji Tuhan. Kita semakin semangat mengikuti ibadah dan kita semakin tekun berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, mari kita makin bertumbuh iman kita dan kita semakin kuat iman kita ya kepada Tuhan kita yang sangat luar biasa itu. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 9. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Selagi ada nafasmu, Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Halo, apa kabar adik-adik semua? Selamat hari Minggu. Sudah siap beribadah ya? Oke. Abang akan membuka dengan doa pembuka. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Kau berkati dan Kau siapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat beribadah dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkati untuk kakak-kakak yang akan menyampaikan firman, yang membawakan puji-pujian. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan berikan anugerah-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang pada hari ini jika dalam keadaan kurang sehat, kiranya Kau berikan kesehatan Tuhan,
agar dapat berkumpul bersama kami pada minggu yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga mendoakan negara kami ini agar dapat segera mengatasi pandemi COVID yang sedang melanda Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar segera dapat hilang dan kami dapat kembali berkumpul bersama-sama. Kami juga mendoakan untuk orang tua kami. Tuhan berikan kesehatan, berikan berkat-Mu agar orang tua kami dapat selalu membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini tanggal 8 Agustus 2021, Kak Dora bertugas untuk membacakan warta sekolah minggu. Warta yang pertama, Abang dan Kakak mengucapkan selamat ya dan terima kasih buat adik-adik yang sudah bergabung di grup kelas sekolah minggu yang baru. Warta yang kedua, dan buat adik-adik yang belum masuk di grup kelas yang baru atau belum pernah masuk di grup, tolong ya kirim nomor WA kalian agar dimasukkan ke grup kelas, atau kalau adik-adik yang belum terdaftar boleh kirim ke nomor WA kalian. Mama nih kelas TK, kelas TK boleh kirim ke Kak Dewi, kelas 1-2 boleh kirim ke Cafe atau ke Kak Peti, kelas 3-4 boleh kirim ke Kak Joyce atau ke Kak Ika, kelas 5-6 boleh kirim ke Kak Lina atau ke Kak Marike. Untuk kelas remaja dan prasidi boleh kirim ke Kak Ria atau ke Kak Dora. Warta yang ketiga, adik-adik ibadah sekolah minggu kita jam berapa? Oh iya benar, jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya adik-adik. Jadi sebelum jam 9 pagi, adik-adik udah siap. Udah tunggu di depan handphone kalian atau di TV, sudah mandi, sudah pakai baju yang bagus, udah siapin persembahan, udah siapin Alkitab, buku dan alat tulis. Nah, setelah itu kalian dengarkan ibadahnya dan akan ada tugas buat kalian yang akan diarahkan oleh abang atau kakak guru sekolah minggu kalian di grup kelas masing-masing. Warta yang keempat, kami guru-guru sekolah minggu memohon banget kepada orang tua murid sekolah minggu untuk kerjasamanya. Dukungan dan support buat bantuan kami akan mengarahkan adik-adik supaya aktif dan mengikuti ibadah dan kegiatan sekolah minggu. Dan jangan lupa adik-adik absen ya. Sebelum kebaktian, kalian boleh absen di grup kalian masing-masing. Foto kirim ke grup. Warta yang kelima, berita dari Diakoni Pendidikan. Bila nilai rapot adik-adik rata-rata 90 ke atas, bisa difoto, rapot kalian bisa difoto, kirim ke guru kelas masing-masing. Fotonya ya, hasil foto rapot kalian ya, kirim ke grup kelas masing-masing. Itu paling lambat dikumpulkan tanggal 15 Agustus ya adik-adik, tanggal 15 Agustus. Kalau fotokopinya kan nggak boleh. Kalau biasanya kan fotokopi dikirim ke kakak kelas, tapi kan nggak mungkin kan karena pandemi. Jadi rapotnya difoto, hasil fotonya dikirim ke kakak guru kelas masing-masing. Oke adik-adik? Nah, untuk warta yang keenam, kita tetap semangat ya adik-adik dengan mengikuti prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Apa ayo? 3, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, pakai masker, jaga jarak. Pokoknya kita jangan keluar-keluar dulu deh. Apalagi PPKM diperpanjang sampai tanggal 9. Oke adik-adik? Dan kita sama-sama berdoa yuk buat saudara kita atau teman kita atau saudara kita, saudara, teman, sahabat, tetangga, pokoknya mereka-mereka yang sedang sakit deh adik-adik. Kita sama-sama berdoa supaya mereka cepat sembuh dan kita juga berdoa buat supaya pandemi cepat berlalu. Oke adik-adik, segitu aja warta sekolah minggu yang Kakak Dora bacakan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Nah, sekarang kita ke persembahan. Jangan lupa
Uang persembahan kalian taruh di amplop. Tulis nama kalian, serahkan ke orang tua kalian, biar orang tua kalian yang menyerahkan ke Sintua Banjar. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagu persembahan. Buka Kidung Jemaat kalian, Kidung Jemaat nomor 39. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Abang akan memberikan satu ayat untuk dihafalkan dan dihayati. Diambil dari Amsal 15 ayat 3. Saya ulangi, Amsal 15 ayat 3. Dilihat di Alkitabnya. Abang akan bacakan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi saya bacakan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itulah ayat untuk adik-adik dihafalkan dan dihayati. Selamat pagi adik-adik ya. Adik-adikku sekalian yang di rumah, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Sebelum itu, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa pada hari Minggu yang indah ini ya Bapa. Kami berkumpul bersama-sama, beribadah, dan sebentar lagi kami akan mendengar dan membaca firman yang kudus ya Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, bukakanlah hati dan pikiran kami, terutama adik-adik sekolah minggu yang sedang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adikku semua yang ada di rumah. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, hari ini tanggal 8 Agustus 2021. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita. Firman Tuhan pada hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis. Kita ambil dari Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6 dengan tema, jadilah anak yang membanggakan. Jadilah anak yang membanggakan. Mari adik-adik semua yang di rumah, kita buka Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu,
Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Abang ulang lagi ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amin. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, yang Tuhan berkati, yang Tuhan kasihi, tadi judulnya jadilah anak yang membanggakan, ya. Ada kata membanggakan. Membanggakan itu mengandung arti yang positif, yang baik. Membanggakan tidak ada yang mengandung arti yang negatif atau yang tidak baik. Jadilah anak yang membanggakan. Contohnya, kalau kita di sekolah, di pendidikan, kalau kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, atau kita mendapat nilai yang baik, ya, atau mungkin di bidang kesenian, kita bernyanyi yang baik, bisa ikut kejuaraan-kejuaraan, atau kita bermain musik yang baik, main piano, organ, gitar, drum, dan sebagainya. Atau di bidang olahraga, kalau kita berhasil umpamanya menjadi olahraga, adik-adik yang suka kursus berenang menjadi orang yang berhasil dalam berenang, atau yang main bola, football, ya, atau olahraga karate, silat, dan lainnya. Atau di bidang-bidang lain yang membanggakan orang tua, ya. Umpamanya di rumah rajin membersihkan rumah, tempat tidur, halaman rumah, itu juga membanggakan orang tua. Ya, jadi membanggakan ini tidak hanya di bidang pendidikan, di semua bidang aktivitas kita. Kalau kita membanggakan orang tua, itulah yang firman Tuhan inginkan, adik-adikku sekalian. Jadi firman Tuhan ini diambil dari Amsal 17 ayat 6, ya. Abang ada cerita sedikit ya. Kalau orang tua kalian di rumah ya, kadang-kadang zamannya dulu sebelum pandemi, kan suka arisan ya. Arisan marga, arisan kompleks rumah, arisan adalah berkumpulnya para orang tua, ya. Atau mungkin di gereja, kalau kalian di kampung ya, ada opung kalian atau kakek nenek kalian di kampung, kadang-kadang pulang gereja, opung kalian, kakek kalian itu berbicara-bicara di depan di luar pintu gereja. Mereka banyak berbicara. Apa yang dibicarakan sama mereka selain hal-hal yang tentang gereja? Pasti mereka bicarakan tentang anak-anak. Kadang-kadang di arisan itu mereka bilang, anakmu sekarang sekolah di mana? Oh, anak saya kemarin baru keterima di SMP 116 Jakarta. Oh, bagus itu ya. Atau SMP 1 atau SMP 2 negeri. Oh, bagus ya. Ya, itu kadang-kadang orang tua merasa mengucapkan kata-kata itu dengan kebanggaan. Karena belum tentu semua orang bisa masuk di sekolah yang diinginkan. Ya, adik-adikku sekalian semua, pasti mereka saling berbicara. Oh, kalau anak saya itu kemarin juara vokal grup atau juara solo di kejuaraan di sana, ya. Oh, orang tua yang satu ngomong, oh, anak saya itu jago main bola kaki. Oh, anak saya itu berenang itu sampai sekian ribu kilometer, 9.000 meter. Itu latihan terus, ya. Jadi itulah kadang-kadang percakapan daripada orang tua. Kakek kita juga, opung kita, kalau di gereja, oh iya, cucu saya itu kadang-kadang dapat informasi dikirim. Sekarang kan zamannya WA ya, dikirim WA, ada video dia nyanyi. Waduh, bangga kali opung melihat mereka bernyanyi, ya. Kadang-kadang dikirim nilainya dan lain. Itulah semua yang membanggakan bagi orang tua dan kakek nenek kita. Adik-adikku sekalian, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kita tadi kalimat kata pertama adalah mahkota. Mahkota orang tua adalah anak cucu kita.
anak cucu. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Mahkota orang tua adik-adik semua. Ya. Adik-adik semua adalah mahkota kebanggaan orang tua. Itu yang harus adik-adik camkan ya. Tadi abang bilang, jadilah anak membanggakan. Contohnya anak yang tidak membanggakan apa adik-adik? Pasti adik-adik tahu semua. Contoh anak-anak yang tidak membanggakan orang tua. Pertama, suka berkelahi. Siapa di antara kita semua yang suka berkelahi? Ya. Contoh kedua, suka melawan orang tua. Contoh ketiga, malas belajar. Kalau malas belajar, nilainya turun, nilainya jelek. Nilainya jelek, kalau zamannya dulu ada warna merah dan hitam. Kalau merah itu tandanya nilai yang angkanya 5, 4. Kalau sekarang angkanya bagus-bagus, abang lihat ya, 70 paling rendah, 80, 90. Tapi jangan sampai kita nilai paling rendah dapatnya ya. Kita harus mendapat nilai yang bagus, 80, 90 ya. Karena nilai-nilai sekarang kan makin lama makin tinggi. Nanti adik-adik yang prestasinya bagus, nilainya di atas 85, 90, abang kakaknya akan memberikan prestasi. Nanti di grup-grup WA akan diinformasikan itu ya. Itulah kebanggaan. Jangan saja orang tua yang bangga. Abang, kakak, guru sekolah minggu bangga melihat adik-adik yang berprestasi. Jangankan abang dan kakak aja, gereja kita pun bangga. Ya, semua bangga kalau adik-adik berprestasi menjadi orang-orang baik. Karena kita adalah mahkota orang tua dan keluarga kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di kata selanjutnya dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kehormatan, terhormat. Kehormatan, terhormat itu beda dengan gila hormat, ya. Gila hormat dan terhormat beda. Terhormat kalau kita bangga, kita prestasi, kita menjadi kehormatan, terhormat. Tapi gila hormat adalah bisa juga berprestasi, tetapi kesombongan dirinya ada dalam hal itu. Jadi kita jangan gila hormat. Kalau kita berhasil, kita berucap syukur karena itu dari Tuhan kita, ya, prestasi kita. Tetapi jadilah yang terhormat. Adik-adikku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baru beberapa waktu lalu kita lihat pertandingan bulu tangkis di TV Olimpiade Tokyo. Siapa yang mendapat emas? Ya, abang yakin percaya adik-adik tahu siapa yang mendapat emas, yaitu Griselya Poli dan Aprilia Rahayu. Dia bermain ganda putri badminton, ya. Itu adalah kebanggaan bagi mereka pribadi, kebanggaan bagi orang tua mereka. Membuat orang tua mereka terhormat, ya. Bagaimana kehormatan bangsa Indonesia, berkibar bendera merah putih, nyanyi lagu kebangsaan. Kehormatan bangsa Indonesia itu terangkat, ya. Jangankan bangsa Indonesia, kehormatan orang tua mereka, kehormatan keluarga besar mereka itu terangkat gara-gara prestasi daripada Griselya dan Aprilia, ya. Sampai keluarga besar mereka di kampung di Sulawesi Utara, satu lagi abang lupa di mana ya, itu merasa bangga, ya. Keluarga mereka di Sulawesi Utara, klub bulu tangkis mereka pun bangga. Semua bangga dan merasa terhormat karena prestasi mereka. Adik-adik harus contoh itu ya. Berprestasilah supaya membanggakan orang tua, keluarga, dan semuanya. Ada juga kalau adik-adik baru berapa waktu lalu kalau nonton Indonesia Idol ya, ada juara 3 penyanyi dari tanah Batak kita, namanya Anggi Maritua atau Martua ya, Anggi Martua Boru Simanjuntak. Dia juara 3 Indonesia Idol. Berapa bangganya orang dari kampung
dari Tarutung sana datang ikut kompetisi di Jakarta dan mengalahkan ribuan pesaing mereka dan menjadi juara nomor 3. Abang lihat di TV ya. lihat di TV video call langsung dari Tarutung. Orang tuanya mengucapkan sukacita. Video call si Anggi sama opungnya senang sekali. Sampai di video call seluruh Indonesia melihat keluarga mereka, orang tua, opungnya dan lain-lainnya. Ya, itu adalah kebanggaan, kehormatan bagi orang tua dan keluarga besar mereka. Kita semua itu anak-adik semua ya. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kita kebanggaan orang tua. Jadilah kita terhormat, mempunyai kehormatan sehingga apa yang kita lakukan berdampak kepada semua keluarga kita. Adik-adikku sekalian, Amsal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah mahkota daripada Tuhan Allah. Kita, adik-adik semua, adalah mahkota Tuhan Allah kita. Kenapa dibilang mahkota? Karena Tuhan menciptakan kita. Ya. Tuhan menghembuskan nafasnya kepada leluhur kita, nafas kehidupan, sampai saat ini kita pun dijaga oleh Tuhan Allah. Mahkota bukan hanya kepada 1-2 orang. Semua manusia yang percaya kepada Tuhan Allah, dialah mahkota kita. Mahkota bagi Tuhan. Itu harus adik-adik camkan ya. Sehingga jangan sampai kalau adik-adik yang gagal dalam belajar, gagal dalam kegiatan lain, ya, kesenian, olahraga dan lain, jangan putus asa. Jangan merasa adik-adik adalah manusia yang gagal, ya. Ingat pepatah mengatakan kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Tidak ada batas waktu untuk berusaha menjadi yang berhasil. Gagal hari ini, yakinlah besok adik-adik berhasil dalam hal yang lain, dalam bentuk yang lain. Tadi abang bilang, keberhasilan bukan dalam pendidikan saja, dalam olahraga, dalam kesenian, dan kegiatan sehari-hari di rumah menjadi kebanggaan orang tua. Jadi orang tua itu adik-adik sekalian tidak melulu bahwa harus menjadi ranking 1. Adik-adik disiplin, teratur, hormat orang tua, itu sudah menjadi kebanggaan bagi orang tua, terutama bagi Tuhan Allah kita. Ya, adik-adik, itulah kebanggaan dan juga kehormatan. Ya, adik-adik menjadi orang yang baik seturut kehendak Tuhan, itulah kehormatan bagi Tuhan Allah yang menciptakan kita, kehormatan bagi orang tua kita yang membimbing kita dan mengajarin kita. Coba adik-adikku sekalian di rumah, kita buka 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Buka ya adik-adik di rumah ya, 3 Yohanes 1 ayat 4. Abang bacakan ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, Rasul Paulus pada Yohanes, melalui Yohanes ini memberitakan suatu kalimat kata yang mengatakan tidak ada sukacita yang lebih besar kalau kita hidup dalam kebenaran. Amin. Amin ya. Artinya kunci daripada firman Tuhan pada hari ini, kita harus menjadi anak-anak membanggakan orang tua kita. Tetapi catatan tadi dari Yohanes mengatakan menjadilah anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan pada Tuhan, harus seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan kita merasa sombong dalam hidup kita, karena kita diminta menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Adik-adikku sekalian, firman Tuhan mengajar kita, mulai hari ini kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Kalau belum atau gagal, terus berusaha untuk menjadi membanggakan.
Tetapi dari intinya adalah hiduplah dalam kebenaran. Adik-adik, hidup dalam kebenaran untuk menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga besar, dan kebanggaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar, membaca firman-Mu yang kudus. Biarlah kami menjadi kebanggaan daripada orang tua, keluarga besar kami Tuhan. Biar kami menjaga kehormatan daripada keluarga besar kami. Itulah kehormatan yang harus kami banggakan Tuhan. Walaupun kami belum berhasil Bapa dalam segala bidang, tetapi kami berusaha terus untuk menjadi manusia yang bangga Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu ini Tuhan. Biarlah adik-adik kami sekolah minggu yang mendengar firman-Mu ini Bapa bersuka cita dan berusaha menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, keluarga besar, terutama membanggakan Engkau Tuhan, Sang Pencipta kami Bapa. Biarlah kami hidup dalam anak-anak kebenaran. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi. Salam sehat ya adik-adik ya. Adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Wilfried. Telah menyanyikan puji-pujian. Sebelum pulang adik-adik, kita bernyanyi Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Sekalian yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi pujian. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Allah. Sebentar lagi kita berdoa syafaat dan menutup ibadah. Adik-adik di rumah juga berdoa ya. Doakan semua apa yang dalam hati adik-adik. Doakan juga kondisi negara kami, kita ini semua terhadap kondisi wabah virus corona ya. Semua orang berdoa. Adik-adik juga berdoa. Karena Tuhan Allah ingin mendengar doa kita. Makin banyak orang berdoa, makin sukacita Tuhan mendengarkannya. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terutama bagi adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa. Dalam segala hal Engkau membantu kami, melihat kami, menolong kami, menopang kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan. Kami sudah bersuka cita dengan puji-pujian-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi suatu kemuliaan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami ingin berdoa syafaat Tuhan. Adik-adik kami juga di rumah ingin berdoa Tuhan, dalam doa-doa mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon tak henti-hentinya Tuhan, belas kasihan-Mu terhadap bangsa dan negara kami, terhadap lingkungan kami, terhadap kondisi akibat wabah virus corona ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah para medis, para dokter,
pimpinan negara kami, semua aparat yang berjuang untuk mengatasi kondisi negara dan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah kami memohon kepada Engkau Tuhan, agar wabah virus corona ini dapat hilang dari Indonesia, dari bumi ini Tuhan. Agar kami semua dapat menjalankan kehidupan yang normal, bagaimana sedia kala Tuhan. Agar adik-adik kami sekolah minggu juga Bapak dapat beraktivitas dengan normal, bagaimana sedia kala Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami mendoakan Tuhan, bila ada adik-adik kami yang kurang sehat, Engkau sehatkan adik-adik kami Bapa. Engkau buat semangat bagi mereka, agar mereka sehat dan kuat Bapa di hari-hari ini dan seterusnya Bapa. Agar mereka dapat beraktivitas dalam segala hal, dalam segala bentuk aktivitas mereka Tuhan. Berkati sekolah mereka Tuhan, yang di SD, SMP, SMA Tuhan. Berkati pendidikan mereka yang dilakukan secara online ini Tuhan. Agar apa yang mereka belajar, walaupun terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan, mereka mendapat ilmu yang merupakan masa depan mereka semua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan gereja-Mu Tuhan, gereja HKBP Kurlama, dari para pendeta kami, para majelis dan jemaat kami semua Tuhan. Jagalah mereka satu persatu Tuhan. Bila ada yang sakit, yang sedang isolasi mandiri, yang sedang perawatan dan menunggu tindakan, kami yakin dan percaya Engkau membimbing mereka, Engkau menjaga mereka melalui obat yang mereka makan, melalui tindakan para medis, dokter. Ya Bapa, biarlah menjadi kesembuhan bagi mereka. Biarlah mereka sembuh ya Tuhan, dan bersukacita dan beraktivitas kembali dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan dalam doa-doa adik-adik kami yang di rumah masing-masing. Banyak doa mereka yang mereka ucapkan Tuhan. Dengarkan Tuhan, tolonglah Tuhan, agar kasih dan berkat-Mu sampai kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami manusia yang banyak dosa dan celah Tuhan. Ampunilah salah kami Tuhan, biar kasih-Mu kepada kami semua, kepada adik kami semua, menjadi kebanggaan kemuliaan bagi kami semua. Terimalah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adikku sekalian di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita.